Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan Kurowashi di sini. Dan di sini kita bakalan kasih tips cara bikin molding atau cetakan buat karbon infus atau bisa bikin karbon body dari fiberglass. Jadi di sini aku bakalan berbagi sedikit tips gimana caranya bikin molding ini hasilnya bisa mulus tanpa ada problem seperti bobeng atau lubang kecil dan keretakan yang bisa menyebabkan kegagalan saat kita melakukan karbon infus. Jadi simak video ini jika Mas Bro pernah mengalami problem seperti itu. Dan buat yang sudah tidak ada problem, bisa kasih saran agar Kurowashi ini makin tambah wawasannya. Okay, let's go. Oke, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum membuat molding adalah kita siapkan medianya terlebih dahulu. Dan kita tempelkan kertas karton dengan cara dilem Korea atau biasa disebut dengan lem Korea, dengan mengikuti alur daripada media itu tersendiri. Seperti di video spakbor belakang Ninja SS yang sudah aku pasangkan dengan kertas karton. Untuk kertas karton di sini aku pakai kertas karton yang tipe duplek yang 250 GSM. Dan untuk penempelan mohon maaf saat penempelan kertas karton ini tidak aku videokan karena memang untuk memangkas durasi dari video ini. Tapi kalau Mas Bro penasaran gimana cara penempelan kertas karton di medianya, Mas Bro bisa buka link di pojok kanan atas ini. Karena di situ aku saat itu melakukan penempelan di visor aero. Oke, kembali ke topik proses pembuatan. Jadi setelah kertas karton sudah tertempel dengan rapi, yang sudah kita pastikan tidak ada celah sedikit pun, kita bisa lanjut ke proses pengolesan mirror glass. Akan tetapi kalau masih ada celah atau rongga di sudut-sudut karton, kita wajib tutupi dengan plastisin atau biasa disebut malem, bertujuan agar nanti saat kita melakukan proses pencocoran gel coat maupun fiberglass tidak merembet ke sela-sela media yang bisa menyebabkan hasil dari molding kita nanti terdapat sisa resin dari pengolesan gel coat. Oke. Setelah itu kita bisa oleskan mirror glass 4 sampai dengan 5 lapis. Bertujuan untuk memudahkan kita saat pelepasan media di dalam molding kita nanti. Setelah kita oleskan mirror glass, bisa kita lanjut dengan pengolesan gel coat. Untuk cara pembuatan gel coat aku cantumkan di kolom deskripsi ya Mas Bro. Di sini untuk pengolesan gel coat kita beri 2 lapis atau 2 layer. Jadi setelah pengolesan gel coat pertama selesai, kita tunggu sampai gel coat itu kering, benar-benar kering. Setelah gel coat layer pertama sudah kering, kita bisa lanjut untuk pengolesan gel coat di layer kedua. Bertujuannya untuk menutupi rongga atau pori-pori dari pengolesan gel coat di layer pertama Mas Bro. Dan setelah pengolesan gel coat di layer kedua selesai, kita bisa lanjut untuk pemberian kain fiberglass tanpa menunggu gel coat itu kering. Di sini untuk pemberian kain fibernya aku kasih 4 lapis dengan cara yang berbeda-beda. Di layer pertama aku beri kain fiber matte. Bedanya kain fiber matte dan kain fiberglass itu dari ketebalannya Mas Bro.
Jadi layar pertama paling aman dan enak itu kita pakai fibermat aja dulu, buat nutupin bagian tepi-tepi media agar nanti tidak menimbulkan bubble atau gelembung udara yang mengendap, karena kalau ada gelembung atau udara yang mengendap di lapisan pertama, pasti nanti hasil dari molding kita akan ikut bolong, kopeng, atau mudah pecah. Jadi untuk pemula seperti aku ini, main amannya ya di lapis pertama aku pakai kain fibermat, kemudian aku cocokkan dengan resin. Setelah pencocolan kain fibermat ke seluruh media selesai, kita bisa langsung lanjut buat pencocolan di layer kedua dan seterusnya menggunakan kain fiberglass. Dan di sini aku pakai kain fiberglass yang tipe 300 GSM. Untuk tipe fiberglass macam-macam ya. Ada yang 250 GSM, ada yang 200, ada yang 400, ada yang 150 GSM. Itu semua tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Semakin rendah GSM itu semakin ketebalannya semakin padat kainnya, dan semakin susah buat kita melakukan pencocolan di bagian liku-liku atau di bagian tepi-tepi yang terdapat lika-likunya. Di sini untuk penempelan kain fiberglass agar nantinya mudah saat kita melakukan pencocolan, anti bubble-bubble atau gelembung udara, caranya adalah kita remat-remat atau remas-remas kain fiberglassnya, bertujuan agar nanti kain fiberglassnya itu menjadi lemas, tidak kaku lagi mas bro. Cara ini bisa kita lakukan di saat kita melakukan pencocolan di bagian-bagian media yang terdapat banyak lekukannya, seperti di spakbor Ninja SS ini yang terdapat banyak banget lekukannya. Kalau di bagian tepi-tepi dari media yang sekiranya lurus atau tidak banyak lekukannya, tidak usah kita remas-remas lagi, langsung aja kita tempel dan kita cocol pakai resin. Proses seperti ini bisa kita ulang sampai 4 lapis atau 4 layar. Kalau mas bro masih pengen lebih kuat lagi, silahkan molding atau cetakannya mas bro bisa tambahkan sampai 5 layar dengan cara yang sama. Singkat ceritanya aja, setelah proses pencocolan selesai, kita bisa tunggu sampai 1 hari sebelum kita lepas media dari cetakannya mas bro. Nanti saat melakukan proses pencopotan media dari cetakannya, jangan pakai benda-benda yang lancip lah. Kita usahakan pakai benda yang kepeng atau pipih yang terbuat dari bahan plastik. Tujuannya untuk melindungi cetakan agar tetap mulus saat kita angkat nanti.
Di sini sebelum pelepasan media aku potong dulu bagian tepi-tepinya menggunakan gerenda potong. Untuk pelepasan media, kalau dirasa sulit, kita bisa tambahkan air dan sabun agar medianya licin dan mudah untuk kita angkat. Dan setelah media sudah lepas dari cetakannya, kita bisa lanjut ke proses pengamplasan cetakannya dari grid 400 sampai dengan grid 1000 mas bro. Bertujuannya agar hasil dari cetakan yang mau kita bikin nanti bisa jadi mulus. Jadi sekian dulu tips dariku ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada saran tolong tinggalkan di kolom komentar. Jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video Kurosis selanjutnya. Terima kasih.